Vino. Nah, kita mulai. Oke, selamat malam semua. Semua datang dulu ya. Maksudnya suara saya kedengeran karena saya sengaja bawa speaker. Jadi nggak ada alasan di belakang nggak jelas. Bisa jelas kan? Oke, nah tetap tidak beralasan. Asal kuliah itu benar suara bapak saya ini jelas semua. Ada salah pakai tetap ya. Oke. Jadi hari ini mata pelajaran data dan bahasa web, di mana tadi saya sudah memberikan kesempatan kalian sebenarnya untuk kenalan dulu. Kenapa? Ada ceritanya. Kan kaliannya semester 4 yang KSI. Nah, apa yang maksud Bapak? Kita lihat dulu. Cai-cai, lihat ya. Di semester 4 SI punya. Yang ini orangnya, kalau dihitung-hitung ada 16 orang. Dari prodi lain ada yang BD 3, ada yang TI sampai 17. Lebih banyak dari prodi lainnya. Ya enggak? Itulah saya bilang tadi mau nyanyi dulu enggak sebagai kenalan tahap awal. Siapa tahu saking terpesonanya cowok-cowok lihat kalian yang SI ini ya jadi gebetan, selanjutnya jadi jodoh maksudnya. Oke, nah ada tapinya nih. Kalau saya tanya di kelas sebelumnya yang TI, ternyata mereka baru belajar webnya kali inilah. Gitu nggak? Nggak ada pemrograman web dasar, nggak ada desain pemrograman web, ya nggak? Tahu-tahu langsung rekayasa web kan? Nah, gimana solusinya? Sabar. Jadi yang belum kenalan kita kenalan dulu. Nama saya Yohanes Priadi, emailnya itu, komputernya itu, WA-nya itu, terus ruangannya di belakang kalian. Di balik tembok tentunya. Udah? Kerjaannya ngapain? Kerjaannya nyediain sistem untuk kalian. Yang kayak kalian pakai di web mahasiswa itu. Kayak bagian kami tentang diri itu. Intinya bagian IT-nya. D3 saya dari yang Lumpur, jadi kita 1 kilometer, kalau S1 S2 aja dari Lumpur. Kebetulan jurusannya TI, S2 itu TI, tapi cuma namanya beda, rekayasa komputasi tambahan. Nah, di sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada lewat. Lewat? Oke. Nah, ini khusus mahasiswa TI dan BD dulu. Yang SI diam-diam dulu ya. Yang SI diam-diam dulu, saya coba tanya ke yang TI. Kalau yang TI BD nggak ada yang mau jawab, ya nggak, baru kita serahkan ke yang SI-nya. Nah, kira-kira mau ngapain deh? Jangan langsung jawab ya, gini dulu, jawab namanya siapa, baru sebutin. Kira-kira apa? Si Lake pun boleh nyebut. Si Cindy pun boleh. Kira-kira dari gambar ini mau ngapain nih? Ada lagi. Kira-kira dari casting ini mau ngapain? Kira-kira dari casting ini mau ngapain tadi? Tidak tahu? Iya. Sekali lagi, yang dari cetek ini mau ngapain? Nggak jelas. Ada yang mau coba jawab? Jangan takut salah. Oke, nggak ngerti. Berarti orang-orang SI coba dipersilakan. Maksud saya apa kira-kira ngambil nampilin yang gini? Nggak tahu juga ya. Oke, saya jelasin balik. Siapa tahu memang waktu itu kalian tidak mendengarkan. Jadi maksudnya gini, kita kan baru pertemuan pertama nih, ngapain? Salah satunya bahas perkenalan, kemudian tata tertib atau kesepakatan perkuliahan atau kontrak perkuliahan yang ngapain aja. Saya minta kalian jadi proaktif. Maksudnya gini, kalau ada apa-apa, khususnya mahasiswa TI, nggak menutup kemungkinan mahasiswa SI juga ya, TI, BD,
ceritanya kan baru dapat pertama tadi itu web. Pasti kan ada kendala, yang udah dapat 4 kali pun kadang mengalami kendala. Jadi kalau ada masalah jangan diam-diam saja, tanya di grup. Kira-kira nih gimana nih Pak? Misalnya ada error kayak gini, ya bisa proaktif. Jangan nunggu ditanya baru jawab. Kalau kalian diam-diam aja tahu-tahu ada masalah, ujung-ujungnya ya jadi masalah terus nanti. Ujung-ujungnya kayak teman kita Rijal yang udah ngalamin nih. Dia diam-diam sampai habis UTS pun masih error kata dia. Pak, dari awal dari ngerti. Karena apa? Episodenya sambung menyambung. Dari pertemuan hari ini digunakan untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya itu digunakan selanjutnya lagi. Jadi ya kalau putus tengah jalan, repot mau ngikutin. Saya ulangi, jadi saya minta jadilah proaktif. Kalau ada masalah jangan diam-diam. Oke, bisa ya? Oke, lanjut kalau sudah. Yang ini, yang SI nanti saya kasih kesempatan KTI ke BD. Kira-kira apa maksudnya? Yang janggal apanya? Jangan malu-malu. Yang janggal ada muka-muka begini nih Pak, entah apa biru-biru nih. Kalau hulu kan hijau merah mukanya ya enggak, ini biru. Bisa jadi halak namanya, bukan huluk ya enggak? Kalau huluk hijau, HU. Ini pakai HA. Apa kira-kira yang janggal? Lalu secai-cai. Yang mau jawab siapa? Hah? Lailatul. Nah, apa kira-kira? Oke, Lailatul. Benar sih jawaban Lailatul. Yang janggal itu. Jadi saya terpaksa buka yang kelompok satunya. Untung Lailatul datang nih. Kalau udah dapat amal ibadah dia. Hah? Amal ibadah atau Lailatul? Lailatul. Tuh, lah dibonusin nih. Tahu harus mengenalkan diri sebelum chat, saat chat. Oke, benar. Itu yang saya harap ke kalian. Jadi, kalau dari contoh ini, selamat siang Pak, dia ngumpulin foto kan, pecah resolusi ya nggak apa-apa, kata dia, rapopo saya jawab kan. Terus saya bilang siapa ya? Oke, dan itu kan selesai. Ini intinya di SI udah saya sampaikan kemarin. Ngambil dari mana nih? Saya tanya kan karena pecah tadi. Foto kata dia data asli, tidak tahu kemana. Jadi aku scan foto yang lagi print. Dikira tahu siapa kamu, bilang gitu kan. Dari mana lah saya bisa tahu, saya screenshot gitu. Tak apa-apa kan Pak? Ya tidak apa-apa lah, tapi kan janggal. Maksudnya siapa yang tukang kirim ini? Oke, jadi ada baiknya. Bukan kami sombong ya nggak, kadang nomor kalian tuh belum disimpan atau bahkan tidak tersimpan. Jadi bagusnya ya sampaikan identitas. Apa identitas itu? NIM nama. Jangan cuma nama. Kalau kalian mau tahu di kelas ini pun nama Ilham tuh ada 2 tuh. Bener ya? Ilham ini dan Ilham ini. Entah mana orangnya. Ada nggak orangnya? Nah, Ilham satunya? Oh, Ilham yang ini yang 91 apa 117? 117 kan 17. Satir gitu ya. Nanti kasih tahu lagi yang belum saya absen. Nah, jadi ceritanya gini. Kalau ada apa-apa, sampaikan identitas, name, nama. Oke, kalau ada sedang kuliah, kelompoknya juga sama mata kuliahnya. Oke, kalau urusan ngirim foto saya cukup name nama, biar nggak salah Ilham yang mana, dan nama-nama pasaran itu susah. Oke, kayak Papa Novita, Rijal, segala macam. Iya kalau ada embel-embel yang nggak ada, Ilham doang kayak gitu. Dua-duanya Ilham. Nanti ada lagi Ilham yang SI. Nah, 3 Ilhamnya. Oke, jadi identitas tolong disampaikan. Jelas sampai ini? Sama kayak kalian nih, misalnya berhalangan hadir, ngabarin ke saya, sampaikan juga identitasnya. Lanjut ya. Lanjut sampai ini. Lanjut, yang janggal intinya dia nggak nyampein identitas, ditanya malah dia jawab-jawab, ya penting lah intinya. Lanjut. Yang ini
sama ya kesempatannya ke mahasiswa TI atau PD. Tapi kalau nggak tahu juga baru ke SI. Nah, kira-kira nih mau ngapain deh? Si Lake pun boleh jawab ya. Iya. Kira-kira mau ngapain? Nggak tahu. Ya udah, saya langsung inilah SI, coba ada nggak yang tahu? Lalu Pak. Oh, udah tahu lah. Ya udah, langsung saya bahas. Intinya dia chatting, "Agi apa Pak?" Gitu ya. Saya langsung jawab, kalau ada urusan kayak jadwal datang ke BK. Karena apa? Karena saat itu banyak mahasiswa yang chatting ya, nanya tentang jadwal, bisa nggak pindah ini, bisa nggak pindah itu. Pada intinya, se- pada intinya kami sebenarnya bisa aja pindahin kalian. Akan tetapi itu bukan hak kami, bukan wewenang. Karena kami memang yang bikin sistem, cuma operatornya yang bagian BMK itu. Lanjut lagi. Nah, jadi masa itu harusnya sama kayak kalian nih, masa-masa milih kelompok. Apalagi yang milih kelompoknya agak telat belakangan, sehingga apa? Ada yang penuh, ada yang bentrok. Ngalamin nggak? Nah, kenapa seperti itu ya? Kurang lebih kakak kelas kalian ini mengalami hal yang sama dengan kalian. Weh Pak, tolonglah, kata dia, hari Rabu 4 mata kuliah, ada awal kuliah malam. Nah, solusinya apa? Pilih lebih awal. Ya enggak? Terus kalau ada urusan dengan jadwal, ya baik-baik sama orang BAK. Siapa tahu mereka bisa bantu. Karena pada kenyataannya mereka lah yang berhak nentuin kelompok tuh mau dipecah atau ditambah lagi atau bagaimana. Karena mereka sambil ngontrol jumlah mahasiswanya tiap kelompok berapa. Oke. Intinya bukan jahat, tapi kurang tepat. Kayak kalian, "Pak, tolonglah Pak, belum ada duit." Ya itu kan urusan keuangan kan. Ya nggak? Jadi hubungilah bagian keuangan. Kalau yang ini hubungan jadwal ya ke BAK. Intinya dibilang, "Ngapain? Kan kami kan kuliah pagi, ngapain pecah sore?" Makanya ke BAK, kataku, bukan hakku. Dan masa dibilang ngerti BAK yang berhak menentukan, intinya gitu ya. Jadi ada sebab, ada akibat. Kalau mau pilih yang kalian pengen ya solusinya gimana? Pilih duluan. Kalau mau bisa pilih duluan ya bayar duluan juga. Gitu ya. Intinya yang bukan bagian kami, mohon maaf, jangan maksa terkesan kayak gitu. Oke, lanjut. Solusinya gimana? Sekali lagi, kalau ada begini nih, bayar lebih awal, kabarin Bu Dewi, habis itu udah di flag, milih kelompok, pilih. Jangan belakangan. Lanjut ya. Kalau ada pertanyaan tanya. Kalau yang ini sama kayak tadi, TI BD. Kalau nggak ada TI BD baru SI jawab. Nah, kira-kira apa? Ngomong-ngomong, yang sekarang pun sedang saya rekam ya, jadi kalaupun kalian ada butuh, maksudnya apa yang disampaikan tadi saya telat, nah kalian bisa nonton di YouTube nanti. Nah, kira-kira tentang apa nih? Apa intinya yang mau disampaikan? Jangan takut salah. Yang TI nggak ada? Yang BD? Yang SI? Nggak ada? Hah? Kamu? Ngapa Dinti? Hah? Jangan tugil. Mana ada tulis jangan tugil lah? Hah? Oh, ada hubungan kayak lah bosan kayak dia nih, nyari yang lain jadi ya. Ada hubungan kayak tugil nih. Oke, ngerayu dalam artian dan ngapain nih? Kelak lu yang ditanyakan Safira tadi. Safira dilempar nih. Tuh. Kenapa dia ngerayu Safira? Oh, pinter ya, maksud saya itu tuh, maksud saya seperti yang si Safira bilang tadi, hore Safira dapat amal ibadah, tahu.
ngerayu untuk dapat nilai tambah. Nah, dah. Jadi gini ceritanya. Oke, konsentrasi ya. Bapak kan baik hati dan tidak sombong gitu deh. Oh dulu ketika sekarang dah wagi, ngapain dah wagi, tak ada untung lah, ya nggak? Nah, dibilang-bilang baik kejam, yuk, cukuplah tahun lalu baik-baik, ternyata jadi baik tidak enak, kita juga jadi orang jahat tuh lahir dari orang baik disakiti, ya nggak? Nah, ngapain? Intinya benar kata si Safira, ngerayu. Tapi pada intinya ini ngapain yang mau saya bilang? Kalau nak nilai besar, benar-benar belajar, tidak usah ngerayu-ngerayu, tidak mempen, maksudnya. Oke, Pak, kata kalian, kan ini bapak baik, Pak, aku kan rajin datang, ada nilainya sendiri ya. Nanti kan selain nilai rajin datang, ada nilai ujian, kayak gitu. Nah, pada intinya kalau nak nilai besar, maka rajin-rajinlah belajar. Kata teman kalian tadi, jangan tukil. Sebenarnya ini ceritanya ngerayu ceritanya, bukannya ngetugil. Jangan tugil tuh apa penyebabnya ya? Mungkin belajarnya tidak sungguh-sungguh, tugil tidak denger ya nggak? Apakah jelas di sini? Jadi maksud saya gini, udah ada nilai itu udah usah ngerayu-ngerayu. Kalau nilai besar, tunjukkan bahwa kalian bersungguh-sungguh kuliahnya dari awal. Apa salah satu contohnya? Kita lihat ya. Kalau kalian lihat pelan-pelan, cai-cai itu, hadirnya ini ada beberapa jenis. Kita lihat ya, saya kasih zoom nih. Cendreng. Kita sudah mana nggak? Iqbal, ada merah-merahnya. Wih, ada hadir duluan. Apa yang jam itu toh? Yang ini dah, D Ilham nih. Yang ini AD. Terus yang ini apa? Yang ini apa? Terus si Safira tadi ada selain hadir duluan, ada tahu ngerayu. Nah, inilah yang saya sebut amal ibadah. Ya untuk apa? Ya salah satunya untuk nambahin nilai kalian. Pengumpulannya ya pertemuan 1 sampai 7 ya untuk UTS. Pertemuan 9 sampai 15 untuk UAS. Ya, jadi gimana? Biar dapatnya kayak gitu, jadilah anak yang baik. Lah. Oke, lanjut yang di sini. Sekali lagi, kalau nak nilai besar, belajarlah benar-benar. Oke, lanjut ya. Benar, salah satunya jangan tugil, tapi cerita yang ini bukan kaitan dengan tugil nanti. Jadi nggak perlu sedih jawab yang tugil nanti ya. Kita lanjut lagi. Nah, terus ini apa? Sama yang TI dulu ya. TI, BD, baru SI. Ngapain kira-kira? Wanita bermasker tuh cantik. Ya, apa gimana maksudnya? Ada yang tahu TI, SI, TI, BD? Hah? Nggak tahu? Lu TI, SI, TI, BD lu? Hah? Siapa yang jawab ini ya? Laila tuh lagi. Ada yang mau coba jawab? Nggak deh, berarti SI lagi deh. Ada nggak SI? Apa mau jawab ya? Yang tadi kalau di ini nanti nih dekat Al-Fatih nih tadi kan? Sehingga cantik ya. Ibaratnya yang pakai cadar tuh ya nggak, kelihatan matanya aja kan cantik jadi ya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Coba Safira apa? Wih, ya bener. Maksud saya itu. Saya tahu kalian cantik, lagi tebar pesona, ganteng-ganteng misalnya ya nggak. Tapi khusus untuk mata kuliah di saya ini, tolong pakai masker ya. Kita saling jaga. Intinya kalau kita cedera sekali, cedera nih maksudnya lagi batuk atau flu, udah nggak enak tuh. Terpaksa kalian libur misalnya kalau saya yang kena. Jadi saling melindungi lah. Oh, Pak, pertemuan pertama ini belum pakai, tidak masalah. Pertemuan berikutnya tolong pakai ya. Saya minta tolong dipakai maskernya. Nah benar kata Safira tadi, mematuhi protokol. Mantap Safira, nih tahu apa yang aku mau. Wih, Safira. Tadi deh malah beda baru pertemuan pertama.
Otomatis nilai UTS dia misalnya dapat 50 tambah inilah 53 ada dia. Ya nggak? Yang kalian nggak ada sama sekali kan tambahan. Tahu harus pakai protokol kesehatan. Nah, intinya sekali lagi ya, ini biar kalian sama-sama tahu dulu kita kontra perkuliahannya kayak gini. Lanjut ya sampai ini ya. Pertemuan pertama ini masih dimaklumi, pertemuan selanjutnya tolong menggunakan masker. Nah, kayak Al-Fatih ini kan memang ganteng tuh. Nanti saat saya minta foto baru nggak usah pakai masker. Saat saya minta foto waktu itu dia pakai masker, udah kan ingel-ingel. Minta supaya apa dulu tuh Al-Fatih? Lalu Pak. Wes. Nih, terus kami punya penghargaan kayak ini loh anak-anak. Masih ada nggak ya? Di softpost nih. Tuh. Bukan salah bukan. Salah. Nih, kami ada penghargaannya kayak gini, top scorer loh. Nah, jadi ya kalau sedang diminta foto jangan pakai masker boleh. Yang di kelas nih kita pakai masker. Oh, bukan hanya dia, ada lagi siapa satunya tuh? Firda. Bukan yang ini deh. Nih ya, nih. Enggak sama top scorernya. Jadi saya minta foto nanti jangan pakai masker. Tapi kalau di kelas ini tolong pakai masker. Oke? Sip. Nah, yang ini sama kayak tadi TIBD dulu. Kalau TIBD nyerah baru SI. Apa maksudnya? Kalau lu pelan-pelan, ini apa? Telat. Terus? Hah? Ditinggalin orang? Telat langsung tinggal. Hubungannya sama kita kuliah ini? Terus? Masa? Percuma dong gak datang lah, ya enggak? Terus gak cuman nih? Hah? Jam lah, dikunci ya. Aduh. Namamu siapa? Oh iya ya. Setengah tahun. Ya, kurang memuaskan intinya. Ada lagi yang mau coba jawab? Tambahin loh yang sana tuh sebelah Lailatul. Nah. Terus solusinya? Selain itu, kalaupun kamu udah terpaksa telat, ngapain? Selain itu, konfirmasi udah. Ya, selain itu biar nggak tertinggal gimana? Oke, itu yang intinya. Benar kata temannya. Kayak inilah orang nih. Dia lah tahu telat. Ya dia akan berusaha. Masa di pulang nggak lebih arah ikat tinggal aku kata merajuk cerita. Ya, jangan cemtu pulang atau merajuk ya nggak. Makin tertinggal. Ibaratnya gini, ada jarak kan. Makin ikat melempem di sini, makin jauh dia jalan. Ya, jadi gimana caranya kalian nyusul? Nah, itu yang saya mau. Jadi, kalaupun kalian telat atau lagi berhalangan hadir atau apa, ya ceritanya kan yang saya bilang di awal tadi, pertemuan hari ini akan digunakan untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya digunakan lagi di pertemuan selanjutnya dan seterusnya intinya. Jadi, jangan terlalu pasrah. Oke. Kejar ketinggalan tuh. Salah satu caranya gimana kata teman kalian tadi, minjam catatan teman atau nonton di YouTube saya, kira-kira kalian ngapain yang ketinggalannya. Oke, Al-Fatih. Oke. Sip. Siapa nama tadi itu ya? Nurul Oktari. Nurul Oktari. Mana nama Nurulnya? Berarti jago ngisi esai ini ya. Ya Nurul ya.
jago ngisi esai. Oke, kita lanjut. Benar ya, intinya itu. Nah, terus ini, kalau ini sih bukan untuk ditanya nih, dijelasin. Jadi, kalau kalian ingat sebelumnya di sini nih ada logo Classroom. Kali ini apa saya pakai ini nih? LM, logam mulia. S, super, logam mulia yang super. Oh, bukan. Learning Management System. Jadi ceritanya, oke, yang ini nih yang sedang saya tunjukin nih, ya lagi dikembangin. Memang belum kelar, lagi dikembangin. Jadi ceritanya kita nanti menggunakan khusus kelas kita nih ya, karena baru percobaan. Gantinya Classroom kita pakai ini. Jadi kalau kalian udah login nanti seolah-olah ya milih kelas yang kalian ikuti itu. Tinggal klik masuk kelas, ya mirip-mirip Classroom lah pemakaian ya. Oke, untuk apa? Salah satunya saya bisa ngisi kehadiran kayak ini nih. Kalau saya ya, kalau yang kalian kan saya tinggal ini aja nanti ngupload materi, kalian download, udah ngerjain kuis, saya tinggal upload. Ya mirip-mirip Classroom sekali lagi. Harusnya kalian tahu, tapi memang belum selesai, lagi dikerjain. Ini bukan algo, rekayasa web. Kayaknya nggak ada orang lain. Nah, saya coba absennya nih. Edo nggak ada kan? Iqbal, kalau ada tolong bersuara ya. Nggak ada. Rizky, oke. Loke ada. Fairon, kalau ada tolong bersuara ya. Natalia ada. Edi, ada. Sudirman ada. Raffi, oke. Alfarabi Raja, Fajar ada. Yang mana? Oke. Ilham 91, izin kalau nggak salah tadi dia. Dela Puspita izin apa sakit antara dua atau dia berubah-ubah. Sekali dia mau ikut musik, sekali ini sakit lah. Yogi, oke. Ilham 117 ada ya. Dosen yang lain gimana bedain kalian nih? Ilham ada dua nih. Ilham kacamata dan Ilham tanpa kacamata satunya. Iya boleh. Aminur Yanto tidak ada. Kalau ada tolong bersuara ya, daripada jangan palpane. Melki ada, Yusuf ada, Gifran ada, Lola ada, Alvin, Indi, Jara, si Kena sakit, si Kelang lagi lomba, Safira ada, Fati, Rijal ada, Firdaus. Citra nih, tidak Dela. Oh ini Citra, Citra nih, bilang tadi kayak kamu telat tadi deh. Rati ada juga ya. Iqbal yang mana? Nih, ngapain aja diam pun, waduh. Ngomong-ngomong yang saya simpan ini kalian bisa cek langsung di web mahasiswa kalian ya. Cek aja angka absensi itu nanti kelihatan detailnya. Ya, walaupun tulisannya 0, yang kamu kan kelas sebelah ya. Ya. Lailatul, coba saya lihat lah. Lailatul. Yang nggak hadir itu cuma 2 ini kok, kelas sebelah. Aman. Nah, jadi sekali lagi ya, ini memang pengembangan. Materinya yang saya presentasi ini nanti saya akan upload sini. Tunggu infonya saya kirimin di Telegram. Memang belum selesai. Oke, jadi di sini saya bisa nambah amal ibadah teman kalian di sini juga ada nih. Jadi nanti kalkulasinya tinggal ini satu misalnya dan seterusnya, pesertanya siapa dan seterusnya. Ya, nanti intinya saya kabarin lagi. Jadi materi nanti saya upload di situ, termasuk yang saya presentasikan ini. Instruksi nanti ada soal tugas untuk kalian, misalnya untuk ngumpulin jawaban apa, nguploadnya di situ juga. YouTube tetap kayak yang sekarang sedang saya presentasiin. Itu kalau kalian tertinggal atau telat, silakan tonton apa kira-kira yang dibahas awal-awalnya. Oke. Nah, yang penting Telegramnya itu ada 2, Telegram channel dan Telegram group.
Yang saya kasih link itu Telegram channel. Untuk apa? Untuk satu arah. Satu arah itu saya doang yang bisa ngirim. Kalian bisa mengkomentarinya jika gabung di grupnya. Jadi, dua-duanya ini kalian perlu gabung. Yang perlu kalian aktifin notifikasi pentingnya adalah di Telegram channel, karena info dari saya kasih di sini nih. Kalau yang email-email biasanya saya taruh di grup. Email-email tuh lagi bahas kalian nanya apa kayak gitu. Tapi bukan email-email bener-bener email-email ya. Saya ulangi ya. Sekali lagi Telegram channel, pastikan kalian udah join. Sudah? Tujuannya apa? Biar nggak ketinggalan info maksudnya. Lalu aktifkan notifikasi. Sudah? Tahu udah caranya? Ngaktifin notifikasi Telegram tahu? Kalau nggak tahu saya ajarin nih. Tahu? Hah? Udah? Munlah lala kita lewatin. Kalau sudah, grupnya itu kalian bisa gabung setelah ngeklik detailnya channel ini. Gabung atau saat saya ngirim apa nanti ada gabung diskusi, berikan komentar kayak gitu. Oke, dua-duanya harap digabungin supaya apa nggak ketinggalan info. Nah, maksud saya kalian yang saya bilang tadi proaktif, jangan diam-diam aja. Kalau ada masalah khususnya TI BD, bukan terbatas SI juga ya. Kalau ada masalah intinya tanyain di grup. Sekali lagi grup ini dua arah, Telegram channelnya satu arah. Jadi kalau kalian mau nanya grup ini jelas ya harusnya. Bukan Japri maksudnya. Kalau Japri itu Pak, Bapak lama kan nunggu nak beli ke Bapak itu Japri. Pak hari ini McD diskon misalnya itu Japri, tidak usah di grup. Yang di grup tanya khusus perkuliahan. Oke, jelas ya harusnya ya. Nah yang Citra tadi yang saya bilang ini nih. Nah ini nih Citra. Ada nggak kamu masuk tadi ini? Lah masuk loh saat disampaikan ini. Loh, nah nanti nonton YouTube ya, itu solusi. Ah, David aja jangan sedih, tenang lah. Ada hubungan kayak Citra tadi tuh. Ya. Sampai ini ada pertanyaan nggak kira-kira? Enggak kan? Lah belajar loh, tenang belajar. Apa yang kita pelajari sabar dulu. Yang penting nih sah dulu, biar ketok palu, biar kayak Citra nih nggak nanya lagi Pak nilaiku berapa? Baca ada dapat A kata dia nanti, ya. Lanjut ya. Yang ini ya langsung saya jelasin lah. Intinya jangan malu bertanya. Kalau ditanya jangan diam. Saya ulangi ya. Kalau nggak ngerti jangan malu bertanya. Sampai itu jelas? Jangan diam-diam aja maksudnya. Tapi kalau sedang saya tanya juga jangan diam-diam aja. Biasanya ada bonusnya tuh. Biasanya ada bonus amal ibadah. Oke. Terus aktiflah mencatat. Pak, boleh nyatat pakai handphone. Pak, boleh nyatat pakai laptop, pakai Word. Boleh nggak? Boleh. Kan catatnya manual tuh pakai kertas itu. Ya nggak? Kalau kalian mau nyatatnya pakai print screen, paste di Word segala macam itu boleh. Intinya catatan itulah yang bantu kalian. Saat apa? Saat kesesak. Kayak kemarin loh, ujiannya saya bilang awalnya ujiannya coding, tahu-tahu pilihan ganda. Kalau kalian tidak ada catatan, gimana belajar? Ya enggak? Nah, jadi saya ulangi ya, aktiflah mencatat. Jelas? Kalau tidak ngerti nanya, kalau ditanya jawab. Lah, belajar, diskusi sambil koordinasi. Intinya kalau ada apa-apa sekali lagi tanya di grup. Oke, lanjut ya. Yang ini intinya gini, yang kaitannya sama kayak yang tadi kok sebenarnya. Kalau ada pertanyaan silakan kalian tanya. Kalau nggak ngerti nanya kan sama itu tadi kan. Kalau ditanya jawab. Selebihnya harap tenang. Biar apa? Biar enak. Nah harusnya sih kalau udah rame saya tinggal nanti gitu ya. Pasti kedengar kan jadinya. Ya nggak? Nah selebihnya kalian tenang-tenang aja biar cepet pulang ya, maksudnya gitu. Oke, lanjut. Sampai ini jelas kira-kira?
Maksudnya tenang-tenang. Kalau ditanya sih jawab, jangan tetap diam Pak. Kan Bapak nyuruh diam. Enggak lah kalau ditanya jawab maksudnya. Selebihnya diam-diam. Kalau udah ngerti nanya. Oke, lanjut. Oke, yang ini udah tahu semua? Bener ya? Oke, kalau nggak tahu. Nah, nanti penilaian nilai akhir ini bisa plus minus dari sikap atau etika kalian. Maksudnya apa? Kan tadi itu nama-nama nambah, bisa juga saya kurangin. Jadi yang saya bilang tadi, berusahalah menjadi anak yang baik, berjalan di jalan yang lurus. Oh, dah. Sip. Lanjut ya berarti ya. Ini untuk penilaian nilai akhir. Sekali lagi udah tahu semua nih, yakin ya. Kalau yakin saya lewatin nih. Udah? Oke. Kehadiran di bawah 70 itu nggak lulus. Udah tahu semua? Ada yang belum? Oke, kalau udah tahu semua. Jadi solusinya gimana? Kalau berhalangan hadir, nah ini kalau kalian peduli ya, kayak tadi tuh Ilham tahu temennya Ilham satunya nggak masuk, atau yang lain pun tahu, ya misalnya siapa nggak masuk, boleh dikasih tahu ke temannya agar ngabarin ke saya, Japri di Telegram, bukan di grup ya. Teman kalian kan ada ngabarin di grup tuh, itu yang cara yang salah tuh. Japri ke saya, sampaikan identitas, NIM, nama lengkap, mata kuliah kelompok, apa alasannya nggak hadir. Tenang, itu nggak akan ngurangin kehadiran. Saya ulangi ya, konsentrasi. Konsentrasi. Jadi, saya ulangi ini ya, cacaknya Citra nih, Citra hadir di sini. Nah, pertemuan sebelumnya, berikutnya izin. Saking saktinya dia izin terus sampai 16. Ini nih saya buat sampai 16 juga. Nah, total pertemuan 16. Dia tetap 100 walaupun izin, atau dia variasi lari. Lah bosan izin gitu, dia sakit deh gantian. Kelak bapak ini tidak percaya sekali-sekali ibu tidak usah ngapalin, tidak usah ngabarin nanti apa. Nah, kapan nilai kehadiran itu berkurang? Kalau nggak ngabarin, saya kasih pembesar deh. Saya ulangi ya. Total pertemuan kita kan biasanya satu semester satu mata kuliah tuh 16 tuh. Udah termasuk 8 UTS, 16 UAS kan? Kalau kalian izin atau sakit, itu kan ceritanya ngabarin, berhalangan hadir tapi ngabarin ke saya. Oke. Itu tuh tidak akan mengurangi nilai kehadiran. Jelas? Kapan yang ngurangin? Jika alfa. Jadi di sini dia izin terus pun sebenarnya 100 nilai kehadiran dia. Jelas ya? Jadi biar kalian tahu. Udah? Bener ya? Oke, kalau sudah kita lanjut. Seger, memang kayak gitu. Tapi ada tidak seger? Nanti kita lihat. Intinya sekali lagi, kalau berhalangan hadir, harap ngabari pengajar, bukan teman. Japri, Pak, apa emang telegram Bapak? Selama kalian nyimpen nomor saya tuh harusnya tahu telegramnya. Yang jadi masalah itu udah nyimpen jadi tidak tahu. Oke? Terus yang mau saya minta nih di kalian, telegramnya harap gunakan nama masing-masing. Gunanya apa? Kalau kalian ngabarin saya, kalau kalian pakai nama atau nama siapa gitu, saya susah nyarinya. Nggak ketemu, ujungnya saya anggap alpa. Daripada alpa kan rugi. Rugi siapa? Rugi kalian maksudnya. Jadi ada baiknya, emang apa nama maksud bapak nih pakai nama masing-masing. Ini deh saya jelasin nih. Kan telegram nih, ya kita lihat nih siapa nih chatting misalnya. Kelompok SJ. Kalau Raffi sih kita tahu Muhammad Raffi namanya ya enggak? Lapet nih. One Piece. Oh, ini ada si Lake nih. Jangan dirta. Tuh, Sudirman kita masih tahu lah. Tuh, Rosesnat tuh siapa Rosesnat? Nah, kan bingung nih maksudnya. Saat saya cari namanya ya nggak ketemu. Kebetulan Alpa nih misalnya saya cari nggak ketemu. Ya Alpa dia. Contoh nih.
Contoh, saya cari yang alfa. Nih, Aminur Yanto tadi ada ya? Ada kan? Apa enggak? Hah? Enggak ada. Saya coba cari Aminur Yanto. Aminur. Nah, saya sih ada nyimpen nomor dia, cuman tadi dia nyimpen nggak nomor saya nih, ya. Kan ceritanya kalau saya simpen pasti ada tuh. Ya jadi masalah kalau orang-orang baru yang nggak pernah chatting saya, kayak Roses Natme, kan nggak jelas nih siapa nih. Ah, baru Natalia. Natalia pun Natalia lengkap aja sebaiknya. Ya, Natalia Cindy apa gitu nama, bukan tadi. Mana nama Natalia nih? Nah, Natalia Cindy Nafitri. Jadi maksud saya, saat saya nyari, kalian berhalangan hadir, ada ngabarin, bisa ketemu data kalian dengan cepat daripada saat saya cari nggak ketemu. Nanti Fairon, kayaknya Fairon ini nggak pernah chatting. Fairon tuh, Fairon Gus tuh, nah nggak ketemu, saya abaikan yang kayak gitu ya. Jadi ada baiknya kalau namain kontak tuh, namain nama masing-masing. Coba Natalia yang lain lagi nih. Tapi kalau Natalia udah ngabarin Leni Natalia dan segala macam, intinya identitasnya lah lengkap. Oh, anak-anak ya, yang ini di Telegram tuh gunakan nama masing-masing. Pak, kuge kalau udah pakai nama masing-masing lah adik, karena sempat saya simpan. Iya kalau udah sempat saya simpan. Yang belum ada, daripada ada apa-apa, mendingan dapat nilai absennya 100 kan, nilai kehadiran. Jelas sampai ini? Oke, kita lanjut. Yang ini udah tahu semua? Untuk dapat grade A? Udah tahu semua? Bener ya? Oke, yang SI diam-diam dulu ya. Kita coba tanyakan ke TI dan BD. Boleh siapapun yang TI BD ini ya. Kalau UASnya dapat 80, dapat grade apa? Lu siapa yang mau jawab? Ya, siapa namanya? Yusuf Firdaus. Yusuf Firdaus, jika UASnya dapat 80, dapat grade B. Yakin? Yang lainnya, teman-temannya lain setuju? Yang TI? Mantap. Ah, tidak. Kenapa Lailatul tidak setuju? Hah? Ngap? Setuju ya, bagus. Ada lagi yang tidak setuju? Kalau setuju di lock kan? Ada nggak? Nggak. Hah? Yang TI atau BD? Ada nggak? Saya ulangi ya, UASnya dapat 80, saya nanya dapat grade apa tadi itu? B kan? Ada pendapat lain yang TI atau BD? Nggak. Sekarang yang SI deh. Citra nih kita tanya. UASnya dapat 80. Grade-nya dapat apa? Oh lah, terima kasih. Yang lain? Hehehe, gak apa-apa. Coba ada nggak pendapat lain? Jahra mungkin? Kalau lu Jahra lu, Jahra apa Jahra? Misal UAS 80, misal nilai lain lagi kecil kan ongkos sudah dapat B juga. Akhirnya Jahra dapat amal ibadah. Kalian nggak apa maksud saya? Hebat nih Jahra, tahu untuk dapat grade. Nih maksud Jahra, kalian lihat nih khususnya yang TI tadi dan si Citra. Citra kan belum tahu juga nih. Ada Citra. Pak, nilai kula UAS kula 70, kula belajar bener-bener lah tadi ya. Dapat kan ku A, nah, kelak lu. Ya enggak? UAS 80, dapat grade apa? Dapat grade A jika hadir tugas UTS dapat 100. Misal UTS-nya 50, dapat B. Walaupun UAS-nya 80. Kurang besar. Kita lihat lagi ya. Yang saya tanya tadi kan UAS-nya 80, dapat grade apa? Kalau posisinya kayak gini, hadir tugasnya 100, UTS-nya 50, UAS-nya 80, bener dapat B.
Tapi kalau ditanya UASnya 80 dapat grade apa, belum bisa dihitung. Harus tahu dulu 3 elemen tambahannya. Hah, berarti belum tahu deh kalau dibagi nih. Lalu, cai. Saya ulangi ya. Tadi tuh, saya ulangi pertanyaannya. Saya nanya kalau UASnya 80 dapat grade apa? Citra jawab B ya, Citra ya. Belum bisa jawab dapat grade apa. Kenapa? Kita harus tahu dulu 3 elemen lainnya. Tadi itu baru diketahui 1. Enggak maksudnya? Iya. Silakan. Hitunglah luas persegi panjang ini. Jika diketahui panjangnya adalah 15. Berapa luasnya? Enggak lah, barusan dicontohin tadi tuh kan panjang kali lebar kan dapat luas. Nah, lebar enggak tahu sampai kayak gini. Ini enggak tahu hadir, enggak tahu tugas, enggak tahu UTS. Tahu nilai UAS. Enggak baca kita nentuin langsung B. Jelas? Oke, jika sudah ada lagi nih. Pak, udah dapat 100. Kincai lah ya nggak? Ada tapinya. Ininya meleset dikit. Dapatnya tuh akhirnya salah pencet nih di sini nih harusnya nih. Ya intinya nilai akhirnya itu bukan yang di sini, salah rumus nih. Beda lo. Yang mau saya bilang, jika nilai kehadiran kalian di bawah 70 itu sama aja langsung langsung jika ini nih di bawah 70 maka langsung selain itu up. Nah ini meleset aja dari 70 69. Nah kenapa belum nih? Wah berarti masih salah nih 30. Ini D harusnya. Jari saking besar ya. Ini kalau 70 masih bisa A. Meleset dikit aja ngapain? Tadi itu yang saya bilang ini nih. Jika nilai kehadiran di bawah 70 itu tidak lulus. Sebesar apapun nilai tugas UTS UAS. Jadi maksud saya sayang kalau kalian perfect kayak gini nih gara-gara kehadiran doang nggak lulus, ya nggak? Padahal yang saya ulangi ya di sini nanti untuk kehadiran kalian cukup ngabarin ke saya Japri, ngabarin ke pengajar. Udah tuh ditulis izin atau sakit, izin atau sakit, izin atau sakit. Nggak ngabarin tuh yang alfa. Jelas? Otomatis nilai kehadiran kalian harusnya 100. Sampai ini harusnya 100 nih nilai kehadirannya. Sehingga apa? Ya kita tinggal mikir 3 ini. Tugas, UTS, UAS. Ya nggak? Ini bisa ya berarti 100 kan? Bisa nggak? Mustahil lah. Bisa? Nggak mustahil kan? Citra ada cita-cita kehadiran 100? Itulah Citra ada yang pernah memperhatikan ternyata. Al-Fatihah nganggu kau. Nah, saya ulangi ya. Ada nggak yang tidak bercita-cita dapat nilai kehadirannya 100? Harusnya dapat 100 semua, gampang ya. Saya ulangi nih ya, kalau agak lungah lah. Saya ulangi. Untuk dapat nilai kehadiran 100, caranya gimana? Jika kalian berhalangan hadir, kabari ke saya, Japri. Sebutin identitas, kelompok, mata kuliah, alasannya apa? Udah nanti saya tulis sakit atau izin kayak gitu. Kayak teman kalian ini, Elang Rimba. Selamat pagi, dia lah pagi-pagi ngabarin nanti nak ikut lomba, kalau salah nanti itu. Nih, enggak? Oke, Elang, nanti gitu ngabarin. Nah, nih mata kuliah nih, enggak? Dia nak ikut ada kunjungan ke UBB, dia keren dari kerja. Oh, kan udah tuh saya tulis izin selama dia udah ngabarin. Kayak kalian pun kayak gitu maksudnya, nggak saya beda-bedain. Mana surat buktinya? Ini nggak ada.
cukup ngabarin, itu saya udah anggap izin atau sakit. Jelas? Harusnya bisa 100, bener nggak? Gampang kan? Oh, udah ya? Oh lah, yo, kalau udah kehadiran udah tahu. Kuncinya ya harusnya bisa 100 lah. Tinggal mikirin 3 elemen selanjutnya. Nah, kaitan dengan ini belum bisa dihitung. Yang tadi siapa jawab? Jara. Udah saya tulis ya, amal ibadah Jara tadi. Oh, kata Jara. 81 bisa dapat A, baru bisa dapat A. Ingat, hati-hati dengan kehadiran. Jangan disepelein. Lebih baik ngabarin lah, dia rugi dah. Oh, lanjut lagi. Yang nggak lulus tuh yang mana? Dapat D, dapat E. Yang nggak lulus tuh dapat D, dapat E. Udahlah, harusnya udah ngerti ya ini ya. Ini ada yang pernah? Pernah ya? Perlu nggak sekarang? Hah? Perlu? Tinjauan nilai ada yang pernah, ada yang belum. Tapi pertanyaannya, perlu nggak tinjauan nilai? Alasannya? Hah? Ya silakan. Kalau tinjauan nilai itu kadang-kadang ini Pak, kalau kita tuh kan memenuhi standar-standar ya Pak ya. Iya. Kadang-kadang kayak waktu itu aku pernah dosen tuh kayak salah isi waktu itu pas di UAS kalau nggak salah. Kalau waktu itu aku isi tuh sampai 6 lembar folio. Jadi laku jabarin secara rinci mungkin. Jadi itu 1 lembar tuh tingkatnya itu hilang Pak dia Pak. Jadi ketemuin gitu di Berarti menurut kamu perlu ya? Oke, kalau menurut si temennya laki tadi, nih Natalia, perlu tak? Nama kamu siapa? Nama? Dah, yang ini tadi ya, yang pakai masker. Yusuf Firdaus. Perlu tinjauan nilai. Yang si Natalia pernah ini, bukan Natalia, salah, Nurul. Nurul kan jago ngisi esai tadi. Yang teman kamu 7 lembar, yang kamu esai berapa? Dapat lah pun. Oke, pada intinya ini, perlu nggak tinjauan nilai? Jawabannya tergantung. Contoh kasusnya kayak teman kalian tadi, jika ada kesalahan penilaian, itulah kalian minta tinjauan nilai. Jangan coba-coba minta tinjauan nilai tanpa konfirmasi, bahaya. Saya ada tuh mendapat tinjauan nilai dari teman kalian lah. Tidak pernah chatting, tidak pernah apa, saya udah bantu lulus. Kalau kalian ingat, UTS kalian kan dibantu dari nilai 8, 9 kayak gitu kan, jadi 50 kan modalnya kan. Dia minta naik, nilainya dapat C, udah saya bantu lulus, saya balikin aja ke nilai aslinya. Jadi awalnya C dapat jadi E. Ngapa kayak gitu? Karena saya merasa tidak salah. Oh, enggak? Nah, maka ada baiknya kalau mau ngisi tinjauan nilai, bahas dulu pengajarnya. Bukan hanya ke saya maksudnya. Ada Zara. Ke dosen masing-masing, tanya, Pak, mohon maaf, kira-kira ada apa nih nilainya? Kok dari perhitungan saya harusnya nilainya nggak kayak gini? Bisa tolong dicek lagi nggak? Maaf, misal gitu. Ya, tergantung penjelasannya kan apa. Memang ada dosen biasanya cuma ngerit aja. Ya tidak tahu ngapain lah, kalian kan udah berusaha. Intinya untuk melakukan tinjauan tuh ada waktunya. Biasanya 3 hari. Ya berusahalah terus. Ya ujung-ujungnya siapa tahu dia lupa atau belum sempet. Ya untuk kalian lah kan penting. Daripada ngulang lagi, bayar lagi. Udah? Jelas ya? Tapi maksud saya jangan sekali-kali kalian langsung mulai saking lincahnya langsung ngisi tinjauan nilai tanpa tahu itu tuh nilai, maksudnya siapa tahu udah dibantu, kalian tiba-tiba ngisi lagi ya, kepalang diturunin lagi lah, balikin ke aslinya gitu ya. Perlu nggak? Tergantung. Lanjut. Oke, yang ini udah tahu lah harusnya kalau ngumpulin tugas UTS UAS tuh identitas lengkap. Oke, lanjut lagi ya. Ini Citra deh terutama perlu ditanya deh. Gimana tentang toleransi keterlambatan? Sabar. Mengabari. Terus? Lah.
Nggak masalah, nggak sering juga. Nggak. Citra kan kerja, nak mandi, nak ini, nak ketemu cowok misalnya, nak cantik, oh tampil di kampus. Kelak ilfil cowok. Tapi tentang keterlambatan toleransinya gimana kira-kira? Kalian mau gimana kesepakatannya? Hah? 20 menit? Kurang enggak? Safira mau coba jawab apa? Keterlambatan toleransinya gimana? 15? Kurang, 30 bagus kan? Kayak lagu Jamrut 30 menit. 30. Tapi tenang, saya tidak mempermasalahkan kalian terlambat. Hah, apa yang maksud Bapak nih? Udah. Nih hubungannya dengan ini nih. Kalian lihat lagi ya, saya tampilin tadi ada. Nih. Hubungin dengan toleransi keterlambatan. Apa kira-kira? Mulainya kan jam 7 tadi tuh. Iya, berarti kan udah saya mulai komat kamit tuh, tapi apa yang saya sampaikan intinya sampai kayak siapa tadi itu ya? Citra tadi, Citra tidak tahu kan cerita ini kan? Apa pun? Tadi Bapak cerita. Apa? Tentang apa itu ya? Iya, ayo Bapak. Sudah ya? Sudah, ada Bapak enak nanti jadi orang baik, gak enak. Sudah ya. Ada yang lebih penting selain itu apa ya? Dengan bisikan. lah itu ya ini ya. Saya tidak mempermasalahkan kalian telat. Intinya saya tetap anggap hadir kok. Kayak Citra telat pun nggak masalah, tetap ditulis hadir. Nggak disuruh pulang nggak. Oke. Kalaupun intinya kalian telat, tahu-tahu hampir jam 9 pun baru datang, nggak masalah. Bener ya, tetap saya anggap hadir. Cuma ada cumanya. Berusahalah mengejar ketinggalannya. Itu doang minta saya. Oh, lanjut. Kalau Citra ini sekedar contoh maksudnya, karena Citra ini mintanya kuliah online biasanya. Ada Citra? Bang, itulah adanya kelas online kalau tidak salah Citra. Ada kelas online ya? Waduh. Kelak kan nyesel lagi masuk nih. Nak dibantu tak pindah? Pening mereka, tidak usah pening mbak. Intinya sekali lagi saya tidak mempermasalahkan, oke? Cuma tolong ketinggalannya berusaha gimana caranya kalian ngejar ketinggalannya. Tapi bukan ngejoki ya. Jangan terulang lagi maksudnya. Yang belum terjadi jangan sampai terjadi, apalagi nyari joki satu orang misalnya sama semua jawabannya. Jangan. Oh, lanjut ya. Kayak sedih-sedih deh kalian deh itu. Nggak usah sedih dah. Yolah, baru pertama lah sedih. Lihat Rijal tuh selalu tersenyum jalok. Sip, lanjut. Nih perkuliahannya. Memang rekayasa web tahun ini ada kalau nggak salah kuliah online-nya Pak Randy yang ngajar. Ya, jadi yang daripada bermasalah maksud saya, mending yang online ya passionnya di online tadi online lah pilih. Bukan jahat ke Citra, jangan salah paham Citra. Oh, sedih kayak tapi aduh, lah. Intinya semester ini saya dapatnya 10 SKS rekayasa web, algoritma dan rekayasa web. Yang kalian yang malam ini. Kalau berhadir hadir mau ngikutin yang pagi ini boleh di lab 2 juga di hari Senin. Udah ya. Yang ini kalau ada dapat cita-cita dapat A, maka kunci-kuncinya ini saya tulis. Pertama, kalian harus ada penasaran dulu. Jangan tidak dimana kenak katakan ada retak. Oke, jadi penasaran dulu. Ya biasanya penasaran tuh bisa sukses coding. Terus mesti kawa dulu. Nak kawa, nak nilai besar, nak kawa. Kata Citra tidak usah ngerayu-ngerayu, kata ya. Nak kawa dulu yang penting kawa belajar. Proaktif,
Ya kayak saya bilang tadi, jangan diam-diam aja nanya kalau udah ngerti. Jangan tugil. Nah, ini cerita lain nih dengan chatting tadi. Yang di sini nih jangan tugil. Percaya atau turut dibilang. Mau ndak percaya, ndak tahu apa lah ya enggak. Jangan lingah atau jangan santuy juga. Al-Fatih dan Citra, kenapa? Terus ini penting nih, khususnya mahasiswa TI dan BD. Carilah teman yang peduli dan menjadi tempat untuk ditanya. Makanya kalian perlu jadi proaktif. Kenapa? Sekali lagi, bukan ngulok ya di TI kayak BD, webnya kan baru pertama nih kalian dapat tiba-tiba rekayasa web. Di mana yang mereka ini sudah keempat kalinya belajar web. Minimal dasarnya ada, tahu lah dikit-dikit, ya nggak? Kalau kalian caranya gimana ya? Kalian mesti ya lebih proaktif. Cari temannya yang SI, ya PDKT lah, bukan PDKT nak betunang, syukur-syukur betunang maksudnya, tapi untuk sekedar belajar ya deketin. Jangan TI cara TI gitu, BD cara BD, ya sehingga ya ketinggalan tuh maksudnya bisa kalian tempel. Teliti ngerjain sesuai yang diminta dan bener. Pak pulang ngumpul aja jawabannya kata kalian, tapi salah tadi tuh, ya sampai kita boleh maksudnya. Yang ada cita-cita dapat nilai A, ya duduknya jangan terlalu belakang ke depan, supaya apa? Jelas ngelihatnya. Lah tidak jelas di belakang misalnya, ya payah dapat A. Terus berpikirnya secara logika, tidak perlu bertanya salah atau benar. Intinya kalau lo ngerjain sesuai soal lah benar lah. Oke? Ada pertanyaan sama ini? Nggak? Lanjut? Oke. Terus yang saya bilang aktif mencatat sampai sekarang udah dicatat? Gila, santuy emang ya kak, lingah, santuy ya kak, dicatat emang kok. Tapi tenang lah. Sekarang kan saya bilang, saya rekam nih ya. Jadi kalian bisa, kalau sekarang lagi nggak mood nyatat, bisa sambil nonton rekamannya. Pak, apa channel YouTube Cari, harusnya ketemu. Cari nama saya. Iya kan agak rajin kan proaktif. Lah, lanjut. Berarti emang tidak nyatat kan? Udah tahu ngapain lah. Nih absen sudah tadi itu. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi sebelum mata kuliah DPW yang SI, ada mata kuliah pemrograman web dasar. Rekayasa web posisinya keempat. Sebelumnya ada desain pemrograman web lanjutan. Sebelumnya juga ada desain pemrograman web. Sebelum desain pemrograman web dasar. Ya nggak? Sayangnya yang TI sekali lagi tiba-tiba langsung meloncat ke sini. Nah, solusinya gimana? Tenang, jangan berkecil hati. Yang saya bilang tadi, deketin teman-teman SI, ya nggak? Makanya saya suruh kenalan tadi itu bukan untuk HP, biar kalian berbaur. Nah, nanti tanya-tanya lah, kira-kira cuman nih kemarin tuh Ika belajar mata kuliah DPWL, DPW dan pemrograman web dasar. Kalaupun enggak, Pak, udah susah bersosialisasi, usaha lainnya gimana? Nonton di YouTube. Kira-kira DPW, DPWL, pemrograman web dasar itu apa belajarnya? Ya kalian mau usaha ekstra. Bisa nggak kalian dapat A? Tetap bisa. Yang TI, BD ya. Tinggal kalian usahanya bagaimana. Jadi jangan berkecil hati. Sudah? Yang SI pasti dapat A nggak? Belum tentu juga. Tergantung mereka gimana. Ya, nah, kalau udah bertobat harusnya lah jerak lah DPWL kemarin harusnya. Jadi harusnya rekayasa web ini bisa dapat A, nggak dapat C lagi harusnya. Tapi kembali lagi ke pribadi masing-masing. Oh, itulah pesan saya. Sekali lagi berbaur, belajar bareng. Jangan kumpul bareng tuh mabar, ya. Belajar bareng. Mabar boleh nggak? Boleh. Karaoke bareng boleh nggak? Boleh. Sekali-sekali, jangan tiap kali karaoke bareng. Oh, lanjut sampai ini jelas. Penekanannya sekali lagi untuk yang TI maupun BD. Sekali lagi, kalian jangan berkecil hati walaupun baru belajar webnya. Kejar ketinggalan itu. Oh, weh lah sedih ya alamlah. Ledon lah. Tenang, bisa dapat A, bisa. Tapi tergantung kalian ya. Kalau sungguh-sungguh pasti bisa.
Nggak ada pertanyaan sampai ini? Lanjut. Nah, nih. Udah ke lebih dekat perkuliahan yang ngapain? Tadi itu baru tata tertib semua tuh. Lame Pak, lah jam berapa? Nih kata kalian, jam 8 lewat. Jadi tujuan perkuliahan kita ngapain di rekayasa web ini? Membangun website dengan CMS WordPress. Jadi ceritanya ngapain? Cuma klik jadi webnya. Nggak sampai 5 menit jadi. Katakan bener beda. Bentar lagi habis cerita ini kita coba ya. Bener beda 5 menit aja di webnya. Kalau kalian ngikutin mata kuliah DPW, DPWL kemarin berapa lama jadi webnya? Lama, nah copy ini, coding itu. Nah, yang ini tinggal klik jadi, login udah jadi, CRUD udah jadi, lengkap. Bener beda. Nanti kita lihat. Terus sebenarnya untuk apa WordPress ini? Ya, website populer sekarang ini dibangunnya ya pakai CMS. Salah satunya yang populer ya WordPress. Terus apa selain itu? Pak, kalau Bapak bilang klik jadi web, berarti tidak ada lagi coding. Tenang, saya adakan. Jadi ini tambahannya selain ngeklik jadi, kita juga bisa nambahin coding di situ. Ya tinggal kalian ngembangin nanti, bisa jadi sistem informasi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini nih. Nih kan kita coding nih kemarin nih DPWL nih gini nih ya, tambah ubah hapus yang gini nih. Ada. Tapi si pusal. Nah, contoh kayak gini. Nih, ini gambaran untuk kalian. Jadi ini website WordPress. Tapi di dalam website WordPress ini kita bisa nambahin suatu sistem. Ya contohnya kayak gini, yang terdiri dari menu-menu tambahan kayak gini. Ya. Kayak kelompoknya si kalian nih. Laylatul berapa NIM-nya? 20? Hah? 20 TI ujungnya 47 tampilkan. Nah inilah yang dipakai Kang Wawan itu. Sekali lagi saya bisa nggak mindahin? Bisa aja sebenarnya, tapi bukan hak saya. Nah di sini pemrograman rekayasa web misalnya dia minta dari pagi ke sore. Nah ini Pak Tri nih misalnya. Iya mana kelas? Oh ada Deo si Citra. Bukan, ini tergantung jadwal ini. Nah jadi tinggal pindahin ya, tinggal milih mau yang sore atau ini. Enggak juga lah, ini tergantung jadwal dia milih kelas pagi atau kelas ini. Yang pagi tersedianya ini CBAD. Jadi Kang Wawan yang saya suruh si Laylatul tuh mesti mindahin waktu kuliah dulu, mau pagi, sore, atau online. Kalau online baru pilihan online. Nah ini yang pagi semua nih. Jadi pilihannya seperti itu. Sekali lagi bisa nggak? Bisa dibikin. Kayak gini lah, ada sistem informasi di dalam CMS-nya. Nah kegiatan kita tenang, nggak sampai serumit ini. Yang penting kalian udah tahu operasi CRUD, tujuan ini udah dicapai. Saya ulangi. Yang pertama, kan cuma ngeklik jadi. Habis bentar ini sebelum tutup kita coba. Bentar memang kok kerjaannya. Tapi yang ini tentunya perlu usaha biar jadi suatu sistem. Nah, targetnya kalian udah bisa CRUD, udah aman. Oke, lanjut ya. Maka ya skill programmingnya di sini tetap dipakai. Dasarnya di mana? Ya DPWL kemarin tuh, model itu. Udah ya. Biar cepat kita lanjut lagi ya. WordPress itu ada dua macam. Satunya .com, satunya .org. Bedanya apa? Yang .com itu untuk website pengguna akhir, end user makanya. Maksudnya apa ya? Kita tinggal pakai, tinggal daftar pakai. Contohnya apa? Contohnya gini. Saya punya website wordpress.com misalnya nih. Nah, ya ini nih saya tinggal memakai, tinggal daftar akunnya, tinggal milih domainnya mau apa. Ya kita tinggal pakai, ngeklik isi. Klik isi intinya. Jameson di mana ini, Poke Sushi atau apa misalnya gini, Nokia Asa atau ngapain. Ada. Intinya kita bisa manajemen kontennya ya tinggal diklik, ngetik jadi dipublish, selesai. Ini yang
end user, tinggal pakai. Ada satu lagi, WordPress ORG. Ini untuk siapa? Ini untuk pengembang. Ranahnya yang ini pengguna akhir, yang ini untuk pengembang. Pengembang apa ya? Pengembang WordPress. Dalam hal ini WordPress itu terdiri dari core-nya sendiri, yaitu WordPress, plugin. Ya kalian lihat di sini, ini disebutnya plugin nih. Yang tambahan-tambahan kayak gini. WordPress-nya sendiri core-nya tadi untuk tambah postingan segala macam. Yang tambahan kayak gini plugin. Ada juga untuk tampilan, disebutnya tema ini. Jadi selain tema, ada untuk core-nya, ada untuk plugin, ada untuk WordPress sendiri. Ya, kita nggak masuk ranah ini, harusnya kalau mau ini masuknya di perancangannya, desain. Kita masuk ke ini ujung-ujungnya nanti. Dan sebelum bisa sampai ini, kita harus tahu cara pakainya. Oke, jangan takut dulu intinya. Ini lebih gampang. Tapi dasar kemarin ya mesti diingat. Ya, Ilham dan temennya udah? Nah, lah kita lanjut ya. Saking seru cerita Ika deh kayak deh. Kita lanjut dulu. Terus tiap pertemuan kita mau ngapain? Ini ceritanya. Yang pertama nih kita baru mempersiapkan awal untuk merekayasa web itu dengan WordPress, apa persiapannya. Nanti saya jelasin mesti ngapain. Yang pertemuan kedua, taruhlah kalian belum membawa laptop masing-masing. Yang kedua tuh kita install WordPress-nya. Pak, boleh nggak pakai laptop lab? Boleh. Tapi yang nggak serunya ini kan kalau lab ini kita nggak tahu itu udah di booking apa belum sama kalian kan. Kadang si Sudirman duduknya sini, bisa jadi pertemuan selanjutnya di sini. Ribet kan pindah-pindah ya. Oh enggak? Maka lebih praktisnya harusnya pakai laptop masing-masing. Tapi sekali lagi, boleh enggak saya pakai laptop lab? Boleh banget. Tapi kalian mesti kawah pindah-pindah. Ya? Jelas? Oke. Persiapan awal. Intinya kalian tinggal baca lah ngapa-ngapain intinya. Ngapa-ngapainnya. Nah, ini mulai codingnya. Jadi ceritanya nanti udah belajar beginian, UTS-nya tuh tinggal ngumpulin hasil kita pertemuan 1 sampai 7, 2 sampai 7. Tapi tentunya udah di custom. Pertemuan per-9 itu mulai hosting. Hosting ini kalian punya web itu yang udah kalian bikin UTS, bisa dibuka pakai internet, pakai browser. Bisa ngambok istilahnya. Tunggu. Nih cak-caknya nih saya punya web nih, cak-caknya nih saya buka nih. Nah, ini web saya ngambuk biar orang bisa buka gimana ya, alamat saya ini pakai WordPress nggak? Iya pakai WordPress ini. Nah, testbot misalnya ini basing-basing basing-basing juga nih. DLP bertanya dan seterusnya. Oke. Jadi web itu nanti bisa kita hosting. Ya itulah yang kita lihat biasanya. Nah, bisa-bisa kalau udah selesai ini ya kalian dapat job, bisa ngerti bikinin web untuk orang. Oke. Tujuan terselubungnya sih itu. Kita lanjut ya. Yang saya bilang coding-coding itu mulai dari pertemuan 11 sampai 15. Karena keterbatasan waktu, tentunya nggak seribet yang saya tunjukin di awal tadi. Nggak sampai segini nih. Nih. Ya, nggak sampai ada menu-menu banyak kayak gini. Nggak. Tapi yang pasti dia kalian udah ngerti operasi CRUD di situ. Ya dari situlah tinggal ngembangin nanti yang ada transaksi itu. Nah, pendaftar camaba atau mahasiswa baru misalnya. Tahun kalian ini adalah NIM 20, NIM 21 lah kita lihat. Yang paling banyak tuh dari mana sih? Ternyata SMK 2 tuh mahasiswa barunya ada 22, SMA 4 ada 17, SMA 2, SMA 3, ya Yosep ada 13, SMK 1 Pangkal Pinang dan seterusnya. Oke, jadi kita bisa ngembangin ya, ada tabel, ada grafik dan seterusnya kayak gini. Ya, dia bukan sekedar hanya menu maksudnya, banyak. Oke. Lanjut ya, ini gawainya. Tapi sampai itu enggak, kalian tinggal ngembangin intinya. Dasarnya yang disampaikan. Ya syukur-syukur dilahap semua baru dikembangin. Intinya kalau ini basicnya udah tahu, udah gampang. Lanjut lagi ya. Nah, ini kaitannya dengan kehadiran. Kalau kalian ingat sebelumnya tadi kan bahas kehadiran tuh.
Kalau izin sakit kehadirannya tetap 100 kan? Lalu lupa. Nah, masih ingat ya? Citra, ingat? Oke. Nah, ini tentang tugas. Konsentrasi. Jadi, kalau kalian perfect hadir tanpa izin, tanpa sakit, itu nilai tugasnya langsung 100. Ngerti tak? Apa tugas Pak? Dak deh, cukup hadir. Kenapa? Nah, ceritanya kalian ini kan zaman peralihan nih. Dari pandemi yang dulu ada kuliah online loh, ya enggak? Ke kuliah offline. Di mana kuliah offline nih kalau kalian tidak datang tidak sampai kayak bebule kan. Nah, ini nih saya mau memunculkan niat datang dulu. Kelak niat ngerti ya beda tuh. Tapi minimal kalau udah datang ya minimal adalah kayak dilihat mau dipelajari apa. Jadi sekali lagi ya, kehadiran tadi bisa nggak kalian dapat 100? Bisa, walaupun kesesak, izin atau sakit kan, kesesak tadi, tapi tetap 100 kan kehadiran. Nah, untuk tugas itu kalau perfect hadirnya dia 100. Kalau sekali izin atau sekali sakit itu minus 5. Alfa sekalinya minus 10. Nah, ini juga yang ditanya Citra tuh, Pak, aku sering izin, sering cuman ini pacak tugas tuh. Ya mau lah, ya pilih dulu maksudnya. Ya, jadi kalau mau dapat tugasnya 100, nah ini juga saya kasih penawaran nih. Didengerin ya. Pak, ku nih asli ya bekerja. Nih, aku maling-maling gawe di sini, ada kerja shift-shiftan. Ya enggak Citra ya? Terus cuman nih solusinya biar ku bisa dapat 100 untuk tugas. Karena aku bakal sering izin, jangan sakit. Ya sering izin lah, masa sering sakit udah. Cuman nih cara apa? Sering izin dapat minus 5 lah. Nah, caranya gini. Kalian lihat di RPS, nanti ini kan diupload yang saya bilang tadi kan. Pengganti tugas itu aslinya ini nih, tugas sebenarnya. Jadi mulai dari pertemuan pertama harusnya kakak kelas kalian yang udah ngalamin, mereka tuh wordpress.com udah saya bilang kan untuk end user itu mesti daftarin akun di situ, mesti memposting tulisan. Apa tulisannya? Catatan. Jadi catatan pertemuan pertama apa? Di situ ada screenshotnya, kirimin hasilnya ke saya. Pertemuan 2 gitu juga, 3 gitu juga, 4 gitu juga. Nah, jadi pilihannya yang memilih, Pak, kunek tugasnya kayak yang kakak kelas sebelumnya. Jadi nilai tugasku tidak terganggu akan banyaknya izinku. Boleh nggak? Boleh. Jadi alternatifnya ini, ngerjain catatan. Tiap minggu ada catatan digital yang URL-nya dikirim ke saya. Nah, nanti tonton video tutorialnya di channel YouTube saya, ada kok untuk kakak kelas kalian ini juga. Kalau yang ada niat maksudnya kayak gini nih, yang saya bilang nih, kita balik lagi yuk. Yang Citra lah kita sedang gampang nyontohin. Hadir ya sekarang nih, saya ijauin. Pertemuan berikutnya izin, tetap 100 nggak? Tetap kehadiran dia 100 kalau dia ngabarin. Yang jadi masalah tuh sekali izin, sekali sakit, sekali izin ini minusnya 5. 4 kali lah minus 20. Lah 80 nilai tugas dia. 6 kali 30 lah 70 nilai tugas dia. 8 kali 5 40. 60 nilai tugasnya dan seterusnya kayak gitu. Kan kecil loh, sayang kan maksud dia nilainya. Solusinya gimana biar nggak dihitung dari sini? Nah, mau nggak mau ngerjain catatan digital yang terbitin ke wordpress.com. Itu solusinya. Tapi yang normalnya harusnya ini yang lebih mudah nih harusnya. Cukup hadir. Yang saya bilang tadi kalian telat pun saya nggak mempermasalahkan. Kan artinya udah hadir. Itu bisa 100. Ya nggak? Nah, taruhlah kesesak-kesesaknya. Kesesak terus katanya. Sekali sakit, sekali izin. Berarti kan tugasnya itu 90 nilai kalian udah peroleh. Itu kalau kesesak, maksudnya kesesak izin sekali, kesesak sakit sekali. Berarti minus 5, 90. Nah, sisanya itu berarti tinggal kalian berjuang di UTS dan UAS. Pak, UTS-nya apa? Nah, ini mau dibahas ya tadi nih. Konsentrasi ya. UTS-nya ngapain? Sekali lagi untuk kehadiran, sepertinya sih
besar dapat kemungkinan tuh dapat 100. Karena tergantung kaliannya. Kalian tidak ngabarin, otomatis tidak bisa 100. Kalian ngabarin yang kesesat tadi bisa 100. Untuk tugas ya kalau tidak terpaksa sebaiknya kalian hadir. Sehingga tugas pun sebenarnya bisa 100. Yang terpaksa itu mau nggak mau minus 5 atau minus ini. Kalau nggak ngabarin ya minus 10. Oke, jelas ya? UTS-nya ngapain? UTS-nya gampang. Hanya membuat dan mengembangkan web dengan CMS WordPress. Caranya gimana? Sabar. Ini tinggal pakai doang nih, belum ada coding. Yang penting yang saya bilang tadi, kawa dulu. Yang penting kawa nih, ya rajin dulu maksudnya. Kalau kalian males, tetap apa? Aduh, kumpul mana ada lah kata kalian. Itu yang tidak kawan nyusah, dibilangnya nilainya pun tidak kawan nyusah. Oke? Nah, perkiraan kalian UTS-nya berapa kira-kira? Kalau cuma ngeklik ngisi, yang penting kawa tadi, dapat nilai berapa? Hah? 100, berarti benar-benar niat itu ya. Jangan ya terlalu niat ya, 80 lah cecek ya. Ceceknya 80 lah. Misal 100 tuh udah nggak tidur semalaman, misalnya dia udah benar-benar niat. 80, tinggal UAS-nya. UAS-nya saya bilang coding yang CRUD. Nah, kalau coding setahu kalian kemarin-kemarin berapa dapatnya? Asumsinya kalau coding 100 lah. 50 ceceknya. Kalau 50 B gambaran nilainya gitu. Kalau 70, dikit lagi A. Nah, inilah amal ibadah itu nanti berguna. Iya, serius. Nih, UAS 70 aslinya ya enggak? Saya kan hitung nanti mulai dari 9 sampai ke 15 ini ada berapa kali amal ibadah. Contoh, yang ini UTS, Citra belum ada, yang ini udah sekali ya satu minimal satu. Kalau cuma satu, ya nambahnya satu nih 81 misalnya gitu. Belum ngaruh ke nilai akhir. Nah, tapi kalau udah agak banyak kan baru pertemuan pertama nih. 85 misalnya. Bisa dia Nah, amal ibadahnya nambah. Bukan pahala, amal ibadah. Udah? Ada gambaran jadi ya. Jadi, maksud saya usahakanlah hadir terus. Kalau hadir terus tuh udah nilai 30 di tangan. Karena 10 untuk kehadiran, 20 untuk tugas. Bobotnya kan kehadiran tuh. Nih, bobot kehadiran adalah 10%. Berarti kalau nilai kehadiran 100, 10 lah di tangan. Tugas 20%. Berarti dapat tugas 100 tuh gimana? Ya hadir terus nanti loh. Hadir terus 20, udah 30 di tangan. Untuk lulus 60. Nih, lulus 60. Berarti tinggal 30 lagi. Kalau mau dapat A, ya harusnya lebih gampang. Hitung-hitungannya gimana? Ya, kalau ininya 100, ininya 80 tadi itu, ininya dapat 70 udah bisa A. Misal UTS-nya lebih rajin lah kalian 85. Terus UAS-nya agak-agak error 60, tinggal dikit lagi ya, tadi itu amal ibadah yang berguna. Misalnya 62, balasnya kurang 65. Udahlah saya tutup mata misalnya jadiin A dikit lagi. Ada gambaran kan intinya? Sip, maka semua kembali ke kaliannya. Kawa beda, rajin beda. Ya, intinya kalau nurut sih aman seperti yang saya bilang tadi. Udah, tulis ya. Tugasnya yang penting kalian hadir terus 100, tapi sekali izin sekali sakit minus 5. Sekali alfa minus 10, sekali alfa udah minus 100. Ya enggak? 10 kali alfa itu pun udah nggak lulus tuh. Nah, jelas UTS cuma pakai WordPress-nya, ngeklik ngisi jadi. Yang penting rajin UTS nih. Rajin kawa aman. UAS ini coding, ya ini yang mesti bener-bener nih. All out, all in, ibarat main poker ya. Lanjut ya. Ciri khas nih nanti kalian lihat di materi aja. Materi yang sudah saya rekam di kelompok A ya. Itu lihat aja bagian ciri-ciri ini apa. Sama intinya, biar kalian lebih cepat, maksudnya saya skip yang ini. Atau nih ya,
kalian bisa nanya ke chat AI OpenGPT itu, OpenAI chat GPT yang punya Tesla. Ciri-ciri WordPress apa? Oh, nanti dicari aja kayak gitu. Apa ya Bapak omong nih? Aduh, kata kalian tuh, tunggu. OpenAI ada nggak nih? Nah, nih OpenAI-nya nih. Nah, kita tinggal chatting kayak gini. Tanya ke dia. Ciri-ciri WordPress website. Nah, website boleh sampai tik. Tunggulah, ngerti tidak dia kira-kira. Kalau dia udah ngerti baru edit lah website. Baca lagi. Berikut beberapa ciri-ciri, intinya kalian tinggal nyari kayak gini lah ya. Penggunaan CMS lama intinya. Ya memungkinkan lalah daripada lama kita skip lagi. Ya jadi ini ada kok nanti dia sampaikan. Ya. Kalau perlu kalian mau lihat apa maksud saya kayak gini-gini ini, tonton video yang kelompok A. Udah saya upload kok yang itu. Nah agak rajin. Nah ini saya skip biar cepet. Nanti ada pluginnya, kategori-kategorinya apa. Nah ini nih yang perlu diterapin ke UTS-nya. Jadi dia ada untuk nyunjang tema, biasanya pakai demo importer. Ya kita dari demo itu, itulah contohnya. Tinggal kita modif. Ada untuk keamanan misalnya. Kok website orang nggak ada keamanan kayak gini yang saya punya misalnya. Setelah salah login 3 kali di blok misalnya IP-nya. Bisa kayak gitu. Ada untuk tampilan misalnya ada slider untuk gambarnya dan seterusnya. Ya ini untuk penunjang temanya. Lanjut. Nah ini yang penting nih. Software yang digunakan. Siap? Kalian bisa pakai SAM, bisa pakai Laragon. Tapi yang penting PHP 7. Jangan PHP 8. Ngaruh. Jangan PHP 5 juga. Ngaruh. Saya ulangi ya. Untuk SAM atau Laragon yang digunakan, itu gunakan yang PHP-nya PHP 7. Jangan 8, jangan 5. Karena sangat berpengaruh. Oke. Nanti saya bisa nih pakai tema ini, misalnya install ini, yang di kalian nggak bisa dan sebaliknya. Jadi supaya aman, kan nanti jawaban kalian pun dikumpulkan ke saya tuh. Gunakan yang sama dengan saya. Gunakan PHP yang 7. Oke. Pertama, boleh pakai SAM atau boleh pakai Laragon. Kalau belum punya, udah punya SAM tapi SAM 5, lihatnya di mana di PHP admin tuh kelihatan tuh. Nih, saya buka deh contoh ya. Nih, saya pakai Laragon. Cara pakainya sih sama, tinggal di start. Simbolnya gajah deh. Tinggal kita buka localhost PHP admin. Kan untuk database PHP admin. Nah, tinggal enter. Tinggal tunggu yang ada root itu go. Kalau di SAM sih nggak ada ininya root ini. Ulangi lagi. Dia belum ready karena baru di start tadi. Mana lagi dia tadi? Nih. Ulang terus sampai kawah itu ya. Oh. Emon, ayo, ya, gini nih kalau dia baru dinyalain, dia masih mikir. Nah udah nih, jadi setelah kalian ke PHP admin, kalau di SAM sih dia langsung nampil gini biasanya, nggak perlu login nanti. Lihat di kanan, nanti dia akan bilang PHP version. Oke, ini penting nih, ngaruh banget. Jangan sampai tertulisnya PHP version 5. Jangan tertulis 8. Beda. Samakan saja dengan saya PHP 7 berapa gitu. Jelas? Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Kemudian
Nah, editor sama, tapi karena nanti kita mau custom tema, sebaiknya Notepad++ siapin juga, karena kemampuan Notepad++ untuk buka file dan nyari di secara bersamaan tadi. Sublime dan Notepad++. Walaupun kita lebih jatuh cinta ke Sublime, maksudnya nanti ini Notepad++ ini dia ada fasilitas untuk nyari di semua dokumen yang terbuka, itu lebih enak. Oke. Ya, Sublime tag kalau ada, ya enggak? Atau tambahannya Notepad++. Notepad++ ini berguna nanti kita untuk bekerja di banyak file, khususnya kalau mau modif tema. Udah jelas? Yang free nih, dua-duanya free. Laragon, SAM free. Sudah? Yang ini untuk ya web dan database, untuk PHP dan database ya Apache, MySQL. Udah ya. Yang ini untuk editor ya. Yang ini untuk transfer ya, transfer file ke hosting. Tapi ini nanti juga nggak masalah nih. FileZilla maupun WinSCP. Tapi hosting tertentu yang gratisan justru upload via browsernya yang lebih mumpuni. Nanti apa maksudnya apa nanti? Ini nih nanti tidak masalah. Yang penting browser yang terbaru lah. Oke, saya ulangi. SAM atau Laragon, yang penting PHP 7, Sublime atau Notepad, dua-duanya lebih baik. Pak, saya pakai Visual Code boleh nggak? Boleh. Saya pakai Atom boleh nggak? Boleh. Saya pakai Notepad biasa itu boleh nggak? Kalau kalian nggak bingung, tampilan hitam putih nggak masalah. Udah ngerti? Nih di Windows nih kan ada Notepad nih namanya nih Notepad nih yang gini nih enggak. Kalau kalian nggak masalah ngetik ngelihat tampilan PHP kayak gini hitam putih doang nggak masalah, silahkan gunakan. Saya udah terbiasa Pak, saya expert kata kalian, silakan nggak masalah ada. Tapi rekomendasinya ini udah browser terbaru lah sih. Berikutnya kita tinggal coding. Tinggal ngeklik yang saya bilang. Udah ya. Software udah tahu kan? Nah, ini terakhir saya tunjukin yang bener nggak 5 menit udah selesai bikinnya. Lihat nih. Jadi, untuk install WordPress, pertama kita harus download dulu dari WordPress ORG. Yang saya bilang di awal tadi, ada ORG, ada COM. Kalau mau bahasa Indo, tambahin di depan WordPress-nya id titik wordpress.org. Nanti dia bahasa Indo. Oke. Download, cari unduh atau download, nah install-nya. Kita ke install, cari tombol unduh atau download. Intinya kalau bahasanya bolak-balik kayak gitu kalian nyesuaiin aja. Install kan pasang kalau Indonesianya. Tapi dia nulis install tetap, ya anggap sama aja. Nih, unduh. Oke. Di id.wordpress.org diunduh. Dapatlah file zip nanti. Ini cacanya saya udah selesai unduh aja nih. Nah, dapat file zip kayak gini. Saya kasih pembesar nih. Dapat file zip ya. Mesti diapain? Ya, biasanya kalau kita dapat file zip ini ya diekstrak. Ekstrak. Dapatlah folder WordPress nanti. Tunggu aja sampai selesai. Biasanya kalau kalian prematur, tiba-tiba kalian rename atau apa, dia banyak file yang kurang. Jadi tunggu aja sampai selesai. Jika udah selesai, yang ini nih boleh di rename. Nah, nanti tunggu instruksi selanjutnya, kita bareng-bareng aja. Ini kan untuk buktian aja nih, bener gak 5 menit. Cak-caknya nih, saya namain cak-cak dia. Cak 23 tuh. Nah, saya cut. Taruh di Laragon saya. Bener gak installnya 5 menit? Mana buat Laragon, www. Saya pastein. Lah sih. Tinggal saya buka localhost. Cak 23, enter. Sebelum bisa install dia bilang siapkan dulu basis datanya. Ya berarti basis data hubungannya dengan PHP admin. Nah, saya bikin dulu db_cak. Lah, DB cak ini yang saya gunakan sebagai nama database. Habis itu ngapain? Tinggal klik IO, tinggal nama basis data yang barusan dibikin, pengguna MySQL adalah root dengan password gak ada. Udah seperti ini, kirim.
Intinya ini saya ulangi lagi nanti, cuma mau nunjukin bahwa 5 menit udah selesai. Ini webku, keren kan? Nama pengguna ya biar gampang, admin lah. 7 lemah, kelas berat, email kalian, install. Udah, tinggal tunggu bentar, dia bikin tabel segala macam, udah dia nyuruh kita login, udah jadi web ya. Ya sampai 5 menit. Oh, oke Pak, iya ini halaman login. Kita lihat, oh, admin, login. Jeng gitu dia. Nah, udah berhasil masuk dashboard yang kayak admin LTE. Apa web kunjungi. Nah, ini front end, ini back end. Udah selesai. Secepat itu. Tinggal klik jadi. Nah, halo dunia segala macam gini. Udah jadi webnya. Jiat gitu kalian nggak? Nah, itulah perlu dikustomisasi. Tapi kalau ditanya udah jadi belum webnya, udah ada dashboard. Kita bisa nambahin yang baru nih. Belajar misalnya. Saya close saja. Belajar. Hehehe. Nanti belajar benernya kita baru ini. Nah, ini nih sekedar makanya tambah, berarti tambah baru kan ini datanya. Keluar data barunya. Nah, mau ngubah segala macam ya dia ada di sini lagi nanti. Gampang, ada sunting, hapus, tong sampah segala macam ada. Pak, saya mau ganti tampilan pun di sini gampang. Saya tinggal cari tambah baru misalnya. Yang penting connect internet. Nah, misalkan saya sukanya yang ini Sydney nih. Saya pasang, saya tinggal tunggu, saya tinggal aktifkan. Sesimpel itu webnya. Itulah yang saya bilang, masa sih UTS-nya nanti dapat kecil, nggak mungkin lah. Kalau rajin harusnya bisa. Yang penting kawa dulu yang ini. UAS memang butuh skill coding. Nah, ini kan udah nih, aktifkan. Tampilan webnya gimana? Perlu didesain ulang nggak atau apa di sini? Enggak, tinggal kita aktifkan, tinggal kita reload. Nah, berubah. Pak, jiat kan masih tetap. Nah, di sini dia bilang, coba starter site-nya pakai, gitu dia, installing. Kalian lihat nih perubahannya apa yang terjadi nih. Ini intinya ngaruh di koneksi internet. Ya, koneksi internet itu sangat ngaruh, ya spek laptop pun ngaruh. Ya kalau mau aman-aman aja ya spek yang tinggi, internetnya kenceng, aman dia. Nah nih, demo, ada yang free, yang mana maunya misalnya. Yang pro tuh yang berbayar, kita tidak usah lah beli yang pro. Mahal juga harganya nanti. Saya mau yang inilah, saya import. Yang ini saya bilang demo importer itu. Tinggal kita tunggu installing. Intinya ngeklik. Kalau kalian lihat saya ngetiknya kapan? Yang tadi itu cuma ngisi admin untuk loginnya. Ya ini tinggal ditunggu. Kalau lama saya skip ya. Intinya dia tinggal kita tunggu proses ini. Nanti tampilan ini dia udah berubah. Kontennya ada tambahannya. Kita baru mengcustom. Atau dari yang ini pun bisa kita custom, tapi lama. Nah ini karena lama untuk ngambilnya ya saya skip aja mendingan. Ya, tapi gambarannya kayak gitu. Dalam nggak sampai 5 menit webnya udah jadi. Wih, tahu-tahu 14% aja nih. Ngambek dia. Nah, kalau karena masih ada waktu kita coba tunggu lah dikit. Biar kalian nggak penasaran kira-kira apa yang akan kita hadapi. Tapi kalau lama kita tinggalin ya. Berubah nggak? Belum ada berubah. Wih, tahu-tahu 29%. Tunggulah Puno. Kayak ada sesuatu yang lebih cepat. Sambil saya tutup lah yang nggak perlu. Jadi sekali lagi ngabarin Japri ke saya. Yang tugasnya misalnya sudah ada tanda-tanda pertemuan selanjutnya perlu izin atau banyak izin, ikuti yang tugas ini, posting di wordpress.com. 43%. Tunggu aja ya. Sebelum pulang kita lihat dulu siapa-siapa kehadirannya nih. Nih, dari Eldo, Fairon, Raffi. Nih orang-orang yang ini nggak ada kan? Hah, ada? Siapa? Al-Farabi. Raffi, ini hadir berarti. Ada lagi yang belum di absen? Siapa? Nih, yang di online tadi saya udah absen belum kamu?
Nggak tahu. Siapa? Oke. Untung lihat. Nggak lah kenal Pak minus 10 tugas. Nih, Edo, Fairon, Alfarabi, Ilham, Dela izin tadi siapa? Ilham 91. Kan? Ilham satunya nih. Ada lagi? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nanti intinya kalau udah ngabarin saya ada di Telegram tuh Japri aman. Saya update ini. Ya, belum saya log. Kapan berkurang jika alpha? Alpha itu kapan jika nggak ngabarin? Jadi kalau kalian peduli, kabarin lah. Pak, tadi tuh Ilham ini ada kok kabarin sama Dela. Nah, nanti saya update lagi nih. Saya tinggal cek lagi. Selama ngabarin aman. Udah ya, ini saya tutup. Udah dia naik-naik lah 43%, ini enggak? Tuh. Kalau lama kita tinggal aja deh. Gimana? Kalian mau nunggu atau enggak? Enggak. Ya udah, berarti kita tinggal loh. Iya, untuk apa tidak jelas kan? Ini saya tutup. Intinya ya segampang itulah, pada intinya gampang. Sekali lagi tergantung kalian kawal apa enggak. Oh. Nih, yang perlu kalian lakukan untuk pertemuan selanjutnya adalah download WordPress. Pastikan laptopnya udah ada yang untuk PHP 7 sama browser lah. Oke, kegiatan kita selanjutnya itu. Jelas? Lah, berarti karena udah waktunya juga, nggak ada pertanyaan lagi. Karena udah waktunya, mari kita pulang dalam damai, hati-hati di jalan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat malam, dadah, salam leluhur. Hati-hati di jalan. Ya, boleh pulang. Yang udah siap pulang, boleh pulang. Hati-hati ya. Ya, dadah.